Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai rumus semi absolut. Rumus semi absolut ini adalah rumus yang ditulis dengan tanda dolar di depan baris atau di depan kolom. Alamat sel semi absolut adalah alamat sel yang dibuat absolut pada kolomnya saja atau tanda dolarnya berada di depan kolom ya, atau di depan huruf A atau barisnya saja. Kita taruh tanda dolarnya di depan angka 1 atau di depan baris. Jadi untuk semi absolut itu adalah kita berikan tanda dolar di depan kolomnya kalau kita ingin mengunci kolomnya, ataupun di depan baris jika kita ingin mengunci baris tersebut. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada tabel daftar harga. Di sini ada jumlah barang ya, ada 1, 2, 3, lalu ada jam, ikat pinggang, gelang, dan kalung. Harga satuannya pun berbeda-beda. Untuk jam, harga satuannya adalah 150.000, ikat pinggang 75.000, gelang 50.000, dan kalung 35.000. Nah, untuk menghitungnya adalah dengan cara jumlah barang dikali dengan harga satuan barangnya. Ya, jadi kalau misalnya dia jam, jumlahnya 1 dikali 150.000. Maka muncul 150.000. Jumlah 2, maka harganya menjadi 300.000. Jumlah 3, maka 450.000. Pun dengan ikat pinggang, ya. Jumlah barangnya 1, maka 75.000. Jumlah barangnya 2, maka menjadi 150.000. Jumlah barangnya 3 menjadi 225.000 dan seterusnya. Ya, tadi rumusnya adalah jumlah barang dikali dengan jam. Untuk lebih mudah kan kita menggunakan kopi rumusnya, tinggal tarik ke bawah lalu tarik ke samping. Nah, tapi di sini angkanya tidak sesuai ya. Misal ini sampai seperti ini. Ya. Misal jam dengan jumlahnya 3 seharusnya kan 450.000, tetapi ini malah menunjukkan 900.000. Nah, ini salah. Ikat pinggang 1 seharusnya 75.000, ini malah menjadi 11.250.000. Nah, oleh karena itu ini kenapa bisa terjadi? Karena ketika kita copy rumus, ya, ketika ke bawah kita tarik ke bawah, maka barisnya akan ikut turun. Nih, yang seharusnya jumlah barang dikali dengan harga barangnya, atau misalnya di sini A6 dikali dengan B5. Seharusnya bukan B5, seharusnya jumlah barang 150.000 ini ada di B4. Seharusnya B4, tetapi karena dia kita copy, kita tarik ke bawah, maka turun yang tadinya seharusnya B4 menjadi B5. Nah, yang di bawahnya A7 sudah benar. Tetapi di sini seharusnya dia tetap di B4, tapi di sini malah menunjukkan sel B6. Jadi dia selnya turun ketika kita tarik ke bawah, ya. Nah, ini juga seperti ini. Ini seharusnya A5 dikali dengan C4, tetapi di sini bukannya A5 tetapi B5, ya. Kenapa seperti ini? Karena tadi kita copy ke samping, jadi kolomnya berpindah atau kolomnya bergeser. Nah, supaya ketika kita copy tetapi kolomnya tidak bergeser, maka harus dibuat rumus semi absolut. Ya, misal kita manual dulu ya. Misal tadi di sini jumlah barang ada di sel A5. A5 dikali dengan B4. Ya. Ketika di sini jumlah barangnya 2, berarti ada di A6 dikali B4. Jumlah barangnya 3 ada di sel A7 dikali dengan B4, ya. A7 itu menunjukkan jumlah barangnya, B4 itu adalah harga barangnya. Lalu ikat pinggang seharusnya ada di sel A5 dikali dengan C4. Lalu A6 dikali dengan C4.
A7 dikali dengan C4. Nah, gelang. Gelang seharusnya ada di sel A5 dikali dengan sel D4. Lalu A6 dikali dengan sel D4. A7 dikali dengan sel D4. Nah, ini adalah rumus secara manualnya ya. Kita bisa lihat nih di rumus di sel yang pertama, yaitu adalah sel jumlah barang. Kita lihat di sini ada A5, A6, A7, A5, A6, A7, A5, A6, A7. Nah, kalau kita perhatikan, di sel yang pertama ini, di sel jumlah barangnya, yang tidak berubah itu adalah hurufnya atau huruf A-nya, dia tetap. Tetapi kalau barisnya beda-beda, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada 5, 6, 7, ada 5, 6, 7. Nah, karena huruf A-nya tetap tidak berubah, maka kita beri tanda dolar di depan huruf A. Ya, jadi kita mengunci huruf A-nya atau kita mengunci kolomnya supaya kolomnya itu tetap ya. Jadi ketika kita copy ke samping, dia akan tetap kolomnya ya, untuk tetap rumusnya itu tetap ada di sini di A5. Dia tidak akan bergeser ke dalam B5 ataupun B6 dan seterusnya. Nah, lanjut ke sel yang kedua. Di sini ada B4, C4, ada D4. Kalau kita perhatikan di sini, yang tidak berubah itu adalah angkanya, yaitu angka 4. Untuk B, C, dan D atau kolomnya itu berubah ya. Desmolnya B, C, jadi D. Sedangkan angkanya atau barisnya 444 tidak berubah. Oleh karena itu kita beri tanda dolar di depan angka 4. Supaya tidak bergerak. Supaya tidak berubah angka 4-nya. Enter. Nah, lanjut. Ini kita kasih tanda sama dengan, lalu klik enter. Kita tarik ke bawah, lalu kita tarik ke samping. Nah, kita bisa lihat di sini. Misal dia harga ikat pinggang 75.000, dijual sebanyak 4 buah, berarti ada 300.000. Gelang harga 50.000, dijual 8, maka 400.000. Ya. Oke, jadi ini aja mengenai rumus semi absolut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.